fajaza taqdimun walau mastahqara talaz zaman ba'daha au qasura. Jadi niat berkorban itu yang penting sebelum hewannya disembelih. Entah ketika beli, entah ketika kita megang hewannya, entah ketika kita melihat proses penyembelihan, entah ketika disembelih. Seperti itu nih. Ini syarat yang keempat. Syarat yang terakhir, syarat yang kelima adalah asinul mujzi. Usia hewan harus sudah mencukupi. Ya, harus sudah cukup umur. Nah, dalam masalah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, namanya ibadah itu dibangun di atas al-dhon ar-rajih, dugaan yang kuat. Tidak perlu yang namanya keyakinan atau kepastian. Maksudnya ngeten. Ya, contoh yang simpel dulu nggih, misal kita sholat nggih. Kita sholat, kita sudah wudhu, pakai pakaian yang suci dari najis. Kita nggak usah was-was tuh. Aku mau pas melakukan dalan, ojo-ojo terkena debu kotoran. Jangan-jangan kena ini, jangan-jangan kena percikan najis. Gak usah mikir seperti itu. Selama memang zahirnya kita suci, nampaknya kita suci, ya udah anggap saja suci. Sama ketika kita membeli hewan nanti ya, sing dodol, sing bakul bilang ini sapinya sudah 2 tahun. Satu, ini indikasi pertama. Indikasi yang kedua, misalnya giginya sudah well, ya udah bismillah beli aja. Gak usah dicek, diteliti, ya, dites DNA misalnya, atau dicek aktenya, nggak perlu, ya. Yang penting sudah ada bukti, sudah ada indikasi. Yang sing bakule ngomong 2 tahun, ya, masuk tahun ketiga, terus juga giginya sudah well, bismillah beli saja. Ya, tidak perlu khawatir, ya, seperti itu, tidak perlu khawatir. Nah, usia hewan, ya, kalau sapi ini berapa tahun? 2 tahun, ini genep 2 tahun, masuk tahun ketiga. Ini paling minimal, okay? Paling minimal. Jadi sapi 2 tahun, genep 2 tahun, masuk tahun ketiga. Ini kalau sapi. Kalau kambing bagaimana? Nah, kambing dibedakan. Ada kambing jenis kacang, kambing kacang, kambing Jawa dan sejenisnya yang modelnya seperti itu, yang telinganya seperti itu, okay? Ya, kambing kacang, kambing Jawa yang sama-sama apa Pak? Kambing Itawa, apalagi yang sama modelnya seperti itu. Ya itu ya. Nah, ini ada perbedaan di antara ulama. Sebagian ulama yaitu Syafi'iyah menyarankan umurnya harus seperti sapi, yaitu 2 tahun. Ya, 2 tahun, harus 2 tahun. Kalau kambing kacang, kambing Jawa harus 2 tahun. Tapi pendapat jumhur ulama cukup satu tahun sudah boleh. Ini pendapat yang cukup kuat, ya, seperti itu. 1 tahun sudah boleh. Nah, kalau kambing jenis berikutnya, yang satu lagi kambing wedhus gembel, okay, biri-biri atau domba yang putih seperti itu, ini juga ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakan harus 1 tahun, sebagian ulama mengatakan cukup 7 bulan. Dalam artian sudah genap 6 bulan, masuk bulan ke-7, ini sudah boleh. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya bisa loh kita ini korban dengan biaya yang murah. Kalau dibilang sangat murah ya tidak, tapi cukup murah. Kita beli kambing yang modelnya wedhus gembel, kemudian cari yang usianya 7 bulan. Pinten Pak harganya Pak? Pak Ari pinten? 7 bulan sekarang kalau kambing gembel 800 tuh ya, 800an bisa. Korbannya sah, modal 800.000, korbannya sah. Cuma kadang-kadang isin, sing liyane nggo sapi, nggo wedhus gede-gede, ade nggo cempe. Kan ya isin, tapi kan yang penting sah dulu, ya. Sah saja seperti itu. Kalau memang kemampuannya seperti itu, misalnya apa? Kebutuhan pokok sudah beres, kebutuhan pokok terpenuhi. Pakan, papan, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, semua beres, ya, sudah terbayarkan, sudah tercukupi. Ternyata ada kelebihan uang, lumayan, duwe sisa, punya turahan uang, punya kelebihan uang, tapi kelebihannya nggak terlalu banyak, ya, dalam artian mepet, ya, tapi jelas pengen korban. Mungkin caranya tadi bisa korban beli kambing yang usianya 7 bulan, ya, ini sudah sah dan dianggap sebagai korban, pahala korban seperti itu, ya.
Nah, kalau yang biasanya kan 3 juta itu udah kambing besar sekali tuh ya, sudah besar sekali. Ya. Kemudian ini adalah 5 syarat dalam udhiyah ya, 5 syarat dalam udhiyah. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan monggo Pak? Biar tidak terlalu jauh nanti berkaitan dengan syarat-syarat tadi tentang korban. Ada pertanyaan monggo? Oke, monggo Pak. Dulu saya korban dibiayai adik saya, dinamakan saya itu gimana? Oke. Ya. Korban atas nama jenengan ya, tapi biayanya keluarga seperti ini. Seperti ini ya, kalau kita hukumi secara zahir, maka yang mendapatkan pahala korban jenengan ya, terus adik jenengan mendapatkan pahala membantu membantu orang lain beribadah, dalam artian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya seperti itu. Ya dua-duanya berpahala. Dua-duanya berpahala, cuma yang mendapatkan pahala korban jenengan berarti. Betul nggih? Seperti itu. Ya. Ada lagi monggo? Nggih monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus apa? Harus akikah dulu ya. Apakah kalau korban harus akikah dulu? Jawabannya sebenarnya tidak harus Bu. Tidak harus ya, tidak harus. Jadi boleh. Misalnya sekarang mendekati korban dulu. Ya, seperti itu nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau memang sekarang mampunya korban dulu aja. Mana yang didahulukan? Akikah dulu atau korban dulu? Sebenarnya kondisional. Ya, kondisional. Kalau memang sekarang mendekati waktu korban, ya cukup korban dulu saja, nggak ada masalah seperti itu. Kata nggih Bu? Oke. Ada lagi monggo Bapak-bapak? Tidak ada, bisa lanjutkan. Nah sekarang kita akan masuk pembahasan baru, yaitu masalah-masalah yang penting berkaitan dengan korban. Yang pertama adalah man lazimathu sab'atun minasyiyah baqaratun awil ba'iru kafatah illa jazaa as-saydi dastisna'i lam tughniya an sab'atil dibai an sab'atil dibai. Ini tentang masalah istiraq kepemilikan hewan korban, dalam artian bahasanya atas nama. Ulama sepakat dalam Bidayatul Mujtahid terus mengatakan ajma'al ulama sepakat yang namanya kambing ini atas namanya cuma boleh satu orang saja. Ingat nggih? Atas namanya. Ini kambing ini atas namanya hanya boleh satu orang. Bapak siapa? Ibu siapa? Satu orang, nggak boleh lebih. Ya. Tetapi dalam masalah pahala, nah, kalau pahalanya ini bisa untuk satu keluarga. Ya, bisa untuk satu keluarga. Maksudnya apa? Misalnya dalam satu keluarga, di situ ada suami, istri, anaknya 3 misalnya, sudah ada yang berkorban, maka insya Allah satu keluarga tersebut mendapatkan pahala. Ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Seperti itu. Tapi tetap atas namanya hanya satu, nggak boleh. Ini kambing atas nama bapak fulan dan ibu fulana, suami istri, nggak boleh. Tetap atas namanya hanya satu. Kepemilikannya hanya satu orang. Tapi pahalanya bisa untuk satu keluarga. Jadi pahami nggih? Seperti itu. Itu maksud dari apa? Maksud perkataan dalam beberapa riwayat bahwasanya satu kambing cukup untuk satu keluarga. Maksudnya apa? Pahalanya. Satu kambing pahalanya cukup untuk satu keluarga, itu pahalanya. Adapun kepemilikan atau atas nama ini cuma satu orang, seperti itu. Makanya kalau ada kambing, kepemilikannya bukan pribadi. Ya, misalnya ini atas nama keluarga, ini kambing atas nama keluarga siapa? Nah, keluarga siapa kan lebih dari satu berarti. Atau ini kambing yang terjadi di kita, ini hibah, hadiah dari PT, hadiah dari yayasan, hadiah dari perusahaan. Ini jatuhnya bukan korban, tapi sembelihan biasa. Kenapa? Karena namanya korban, kepemilikan kambing itu hanya boleh satu orang. Jadi pahami nggih?
seperti itu. Makanya kemarin ya ada yang tanya, Ustadz di sini dapat kambing tiap tahun dari PT. Ini gimana cara ngopeninya? Bebas. Karena itu kambing bukan kurban, itu kambing sedekah. Mau didandake kambing mboten napa-napa boleh, nggak ada masalah. Dalam arti karena itu statusnya bukan kurban, hanya apa? Hanya hadiah. Jadi boleh diapakan, boleh seperti itu. Ini yang pertama. Kalau sapi 7 orang. Oke, kalau sapi 7 orang. Ya, kalau sapi 7 orang. Maksudnya bagaimana? Maksimal 7. Kalau kurang dari 7 bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kurang dari 7 nggak ada masalah seperti itu. Ya, kurang dari 7 tidak ada masalah seperti itu. Kalau unta, ya ada perbedaan, ada pendapat 10, ada pendapat 7 ya. Cuma untungnya di Indonesia tidak ada yang korban unta. Ya. Karena ini kebun binatang, seperti itu. Nah, kemudian masalah yang kedua, ya. Wa wajibun tasaddukun bi syai'in minad dhahiyati kama juzaihi. Wa wajibun bi an yakuna nai'a wa ma siwal lahmi falaisa mujzi'a. Ini penting sekali ya. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ini pendapat yang kuat karena Nabi bilang apa? Nabi ketika menyuruh para sahabat tentang daging kurban, beliau bilang seperti ini. Ya, kulu makanlah. Wadahiru boleh disimpan nggak apa-apa. Watasodaku tapi harus sedekahkan. Maksudnya apa? Daging korban, hewan korban itu kalau mau sah harus ada sebagian disedekahkan. Dalam artian diberikan ke fakir miskin. Sebagiannya saja, nggak usah semua. Ini syarat agar korbannya sah. Kalau korbannya dagingnya semuanya tidak ada yang sampai ke fakir miskin, maka tadi korbannya tidak sah. Seperti itu. Jadi biar sah pun harus ada sebagian yang disedekahkan ke fakir miskin. Caranya bagaimana? Ya, kemarin saya singgung ya, biar aman ya. Misalnya ada 2 sapi atau 3 sapi. Ini 3 sapi. Ya, sebelum dicampur jadi satu untuk dibagikan, sebelum digabung, sebelum dicampur, ambil dulu sapi pertama, ambil misalnya 3,5 kilo. Sapi kedua ambil 3,5 kilo. Sapi ketiga ambil 3,5 kilo. Ini bagian khusus fakir miskin. Kenapa saya sebut 3,5 kilo? Karena gini, kan satu sapi biasanya 7 orang. Nah, anggap saja setiap shahibul kurban ini sodakohnya 0,5 kilo. Berarti per sapi ngambilnya 3,5 kilo. Kalau mau shahibul kurban per orangnya 1 kilo, berarti satu sapi diambil 7 kilo. Kata oke, ini biar korbannya sah seperti itu. Kalau korbannya hanya dibagikan, kemarin ya di awal saya pernah bahas ada kasus di Sukoharjo, itu beleh dewe, didum dewe sak komplek. Padahal satu komplek itu semuanya orang mampu, tidak ada fakir miskin, maka korbannya belum sah. Itu hanya sembelihan biasa. Apa dalilnya? Hadis Nabi, kulu makanlah, wadakhiru simpanlah, kemudian apa? Watasodaku dan sedekahkanlah. Jadi sebagian harus disedekahkan seperti itu. Kemudian wa akilul kulli minad dhahiyah yaghramu ma yutlaku fil ismiyah. Kalau terlanjur dimakan semua gimana? Wis bacut. Tidak ada yang disodakohkan. Ya, semua terlanjur didongke wis dipangan hanya pada orang-orang yang bukan fakir miskin. Maka nanti shahibul kurban wajib mengganti untuk beli dagingnya dikasihkan ke fakir miskin sebagai apa? Ghoromah itu denda. Ya, seperti itu. Jadi harus mengambil beli daging di luar terserah. Beli daging kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Ini kalau terlanjur dimakan semua seperti itu. Ya. Wa harramu min ayyuba minha syai'un walau ujratu dabhin anha. Nah, kemudian menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh menjual bagian dari korban. Bagian apapun, ya. Ini berdasarkan hadis Nabi, man ba'a jilda udhiyatih. Barang siapa yang menjual kulit korbannya,
fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Nah, hadis ini dipahami jumhur tidak boleh menjual bagian apapun. Jadi kulit tidak boleh dijual. Terus gimana? Ya dibagikan. Kulit dibagikan, dikasihkan sama orang lain atau diurus, ya, dibuat, dibersihkan, ya seperti itu. Terserah, bebas. Yang penting jangan dijual. Memang ada, kalau jangan nyari Google ini, karena seperti itu. Apakah ada ulama yang membolehkan? Memang ada. Sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah ini membolehkan menjual kulit. Tapi itu pun hasil penjualannya semuanya harus diberikan ke fakir miskin. Ya mau doa itu. Misalnya kita punya kulit, langsung kasihkan fakir miskin, selesai. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita dijual, hasilnya ke fakir miskin, ya namanya kita menjualkan. Ya seperti itu. Makanya ya kalau saran pribadi saya, kulit ini diopeni, kalau memang repot nggak usah, dikasihkan saja ke fakir miskin langsung. Biar mereka menjual boleh. Karena kalau sudah berpindah tangan, Pak, namanya daging kurban itu kalau sudah berpindah tangan, ya sudah bagian perbagian, misalnya jenengan dapat bagian daging, ini boleh dijual karena statusnya kepemilikan. Maksud tidak boleh menjual itu adalah ketika belum dibagi, ketika baru disembelih, baru dikuliti, terus panitia jual, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah didomne, nah kita mendapatkan jatah daging, wah ini lumayan 2 kilo tak dol piro ya? Berapa Pak? Kan lumayan toh? Ya lumayan ya, 100 lebih ya, seperti itu kalau sapi misalnya. Nah, ini insya Allah boleh. Karena apa? Statusnya sudah kepemilikan. Nah, kalau Syafi'iyah unik. Syafi'iyah ini unik nih Pak. Dilihat status kita Pak. Misal kita terima daging ya. Terima daging sapi 2 kilo. Kalau kita fakir miskin, boleh menjual. Kalau bukan fakir miskin, nggak boleh. Kenapa? Karena gini, ulama Syafi'iyah memahami kalau fakir miskin, status dagingnya kita terima itu adalah kepemilikan, bebas dia pakai apa-apa. Tapi kalau bukan fakir miskin, status daging yang diberikan itu adalah it'am, pemberian makan. Jadi kudu dipangan, orang itu didol. Ini mazhab Syafi'i. Cuma kemarin saya baca-baca ya, ada memang beberapa ulama di luar mazhab Syafi'i, nggak apa-apa, dijual nggak apa-apa, dimasak boleh. Misalnya dengan adol soto, daging soto atau nopo-nopo. Ini pendapat sebagian ulama. Yang penting apa? Sudah berpindah tangan, sudah ini bagian jatah jenengan, itu bebas mau diapakan. Mau dimasak boleh, dijual lagi boleh, ya dibagikan lagi boleh. Yang penting apa? Yang penting jangan dibuang, mubazir. Ya. Seperti itu, ini paham ya? Ya, itu ada perbedaan memang, cuma insya Allah boleh, tidak ada masalah. Intinya jangan dijual. Nah, saya pernah cerita ya Pak. Ini kan pernah saya sampaikan dulu, ya 2 tahun yang lalu. Ya, tahun kemarin ini takmirnya pintar, bukan takmir nih, ada sebagian panitia korban, betul tahu orang jual kulit. Di kulitnya dikasihkan ke fakir miskin. Tapi dikandani, Pak, ini kulitnya tak kayak jenengan. Dolen, tapi kok masjid harus sama saya. Jadi masjidnya minta jatah, lah ini juga repot ini ya. Ini juga nggak boleh, namanya ini hilang ya, seperti itu. Ya, ini adalah pembahasan tentang menjual sebagian hewan kurban. Kemudian ini penting juga nih, waman 'anil ghairi yudhi lam taqa illa bi idnihi idza dhaha waqa wala 'anil mayyiti in lam yusi biha wajaza in bidzaka yusi wa wajibun bi kulliha tasadduqu id mayyitun bil idni laisa yuntiku. Ya. Ini pembahasan tentang korban atas nama orang yang sudah meninggal atau sudah wafat. Ini kita bahas ya. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini permasalahan klasik yang mana ulama sudah berbeda pendapat. Kenapa ulama beda pendapat? Karena di zaman Nabi belum ada yang pernah berkorban atas nama orang meninggal. Ya, tetapi ya, ini nanti masalahnya niat. Karena korban itu butuh niat. Sedangkan orang yang sudah meninggal tidak bisa berniat. Inilah kenapa ada perbedaan. Kita bahas dulu. Mazhab Hanafi dan Hanabilah, mazhab Hanafi dan Hambali,
mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Boleh. Ini korban atas nama almarhum siapa, almarhumah siapa. Ini dalam mazhab Hanafi boleh. Tapi konsekuensinya satu, kita tidak mendapatkan pahala. Ya, karena apa? Sudah meninggal, nggak bisa berniat. Ya, seperti itu. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala yang sudah meninggal. Kemudian kata ulama Hanafiyah, kalau kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, kita tidak boleh makan dagingnya. Semuanya harus disedekahkan. Bahasa gampangnya nggih, ora entuk balen. Ini kalau berkorban atas nama orang yang sudah wafat. Misalnya saya beli kambing ini atas nama almarhum atau almarhumah simbah saya. Dalam mazhab Hanafi boleh, tidak ada masalah. Tapi saya tidak boleh ngambil balen, tidak boleh mengambil dagingnya. Semua dagingnya harus semua disedekahkan, seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i dirinci. Kalau misalnya dulu almarhum atau almarhumah pernah berniat, misal wasiat atau nadar, misalnya ngomong sama kita, "Lendo, aku tahun ngarep meh korban." Ternyata belum sampai bakdo haji sudah meninggal, maka boleh kita berkorban atas nama orang yang meninggal tadi. Karena apa? Dulu pernah berniat. Itu pun sama. Dalam mazhab Syafi'i, dagingnya semuanya harus dibagikan, seperti itu. Kalau dalam mazhab Maliki, ya berkorban atas nama orang yang wafat ini makruh saja, tidak sampai tidak sah. Nah, dari sini memang ada perbedaan ya Pak. Intinya satu, ada yang bilang tidak sah. Ini mazhab Syafi'i, kecuali berwasiat atau bernadar. Kemudian ada yang bilang sah, yaitu mazhab Hambali dan Hanafi. Itu pun dagingnya semuanya harus dibagikan, tidak boleh kita mengambil bagiannya. Ada yang berpendapat makruh, ini mazhab Maliki. Nah kalau saya, ini saran pribadi saya nih, saya tidak menafikan ada perbedaan, tapi saran pribadi, ibaratnya kata, biar korban kita ini sah 100% menurut semua ulama, dan juga kalau kita ingin kirim pahalanya nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Caranya bagaimana? Korbannya tetap atas nama kita. Misal saya beli kambing, ya kambing atas nama saya. Tapi nanti ketika niat, ya diniati, ya Allah ini korban, pahalanya untuk saya, keluarga saya, dan almarhum atau almarhumah mbah saya, misalnya, itu boleh. Ulama sepakat seperti itu boleh, sah, dan pahalanya insya Allah nyampe. Paham ya? Seperti itu. Ini adalah beberapa masalah yang berkaitan dengan korban, seperti itu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, monggo ada pertanyaan? Saya lagi Ya, monggo. Di daerah saya korban sapi iurannya ada yang 7, 14, 21. Itu gimana kan? Ada yang 7 orang. Ya. Ada yang 14 orang sapinya. Ya. Ada yang 21. 14 orang ini berarti sapinya punya 14 orang. Namanya 14. Iya. Itu bukan korban itu, ya. Patungan. Patungan sapi ini, ya. Patungan. Ini maksimal 7, ya, maksimal 7. Seperti itu. Ada yang 21. Itu apa namanya, gitu? Itu apa namanya? Itu jadinya ya tidak sah. Oke, monggo Pak. Ya. Tadi kan satu sapi atau satu orang berkorban itu kan pahalanya untuk satu keluarga. Artinya di sini keluarga inti atau keluarga ke atas atau mencakup keluarga ke atas atau ke bawah. Ya. Ahlul Bait ini dalam artian keluarga di sini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang memahami keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah. Walaupun misalnya ada yang kan misalnya suami istri anak 3 atau anak 2 misalnya. Orang tua ada masuk, intinya masih satu rumah. Yang satu rumah, satu tempat tinggal. Ini pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah keluarga yang masih dalam satu tanggungan nafkah. Walaupun beda rumah. Misalnya ya ada orang tua berkorban di sini di Jagalan, anaknya lagi masih di sekolah, masih dalam tanggungan nafkah. Misalnya mondok di mana, dapat pahala juga. Ada yang memahami maksudnya satu keluarga adalah yang dalam satu tanggungan nafkah. Ada yang memahami satu rumah,
Ada yang memahami satu tanggungan nafkah dan lain-lain. Betul nggih? Seperti itu. Tidak, maksudnya orang tuanya mampu, Iya. anaknya juga mampu. Wah, anaknya bilang gini, wah korban leong satu. Padahal anaknya itu mampu beli. Oh iya. Dan satu rumah tinggalnya. Satu keluarga. Satu keluarga ya. Itu menggugurkan kewajiban. Iya, kalau dalam pendapat ulama yang mengatakan satu kambing atau satu korban bisa untuk satu keluarga, itu gugur pahalanya, gugur kesunahannya. Cuma memang kata beberapa ulama ya afdolnya kalau memang mampu semua ya korban semua. Seperti itu, ya. Nah, kalau dalam mazhab Malik satu korban ya pahalanya untuk satu orang saja, seperti itu. Kecuali dia diniati pahalanya untuk yang lain. Seperti itu nggih. Allahu a'lam. Monggo Pak nggih. Yang sering terjadi di kampung-kampung itu kan kadang ada aku pesan buntut, aku pesan nilai itu gimana? Oke, jadi request nggih memboking bagian daging sebelum disembelih. Ini yang request niki pemilik korban, sahibul korban. Sahibul korban nggih. Ya kalau seperti itu nggak ada masalah. Karena memang sahibul korban itu kan yang punya. Panitia ini adalah orang yang diamanahi untuk menyembelih dan membagikan. Jadi memang sebenarnya intinya itu ya sahibul korban. Ya, aku jalur iki, oke, seperti itu ya kan, masih boleh nggak ada masalah. Karena memang haknya dia. Kalau bukan punya dia, misalnya ada yang bukan sahibul korban, bukan yang punya korban, ya kan, bukan panitia, sudah ke panitia tapi booking, iki gua aku yo. Ini harus dengan dengan izin, dengan persetujuan sahibul korban dan panitia utama. Contoh yang sering terjadi nih, ada orang korban kambing jalure sapi, ya kan? Aku korbannya wedhus tapi aku gak wedhus, aku jalure sapi. Nah seperti itu. Nah ini sebenarnya ini semua tergantung dengan yang berkorban yang lain, yang sapi, sahibul korban dan panitia. Kalau memang sepakat ya udah nggak apa-apa. Kalau enggak ya berhak menolak. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Korban sebelum pembagian ke fakir miskin. Biasanya kalau kita ambil untuk dimasak untuk makan siang seluruh panitia sama warga yang membantu kegiatan korban itu gimana? Ada di situ panitia dan warganya ada miskinnya. Ada nggak yang pada miskinnya di situ? Ya aman, insya Allah nggak ada masalah. Ya insya Allah nggak ada masalah. Ya seperti itu. Memang mazhab Syafi'i mewajibkan harus mentah bagikan. Cuma beberapa mazhab mengatakan yang penting dibagi, mau masak mau mentah nggak ada masalah. Yang penting ada sebagian fakir miskin yang makan, itu dari insya Allah sudah cukup. Benar nggak? Seperti itu. Yang masalah tadi ketika semua warganya atau semua panitianya, ini semuanya tadi orang kaya semua, ya wantek, berarti korbannya nggak sah, seperti itu. Karena tidak ada fakir miskin yang mendapatkannya. Karena Nabi bilang wa tasaddaqu, maksudnya sebagian harus disedekahkan. Yang namanya sedekah itu bukan cuma pembagian, sedekah itu adalah pemberian khusus kepada fakir miskin. Betul nggih? Seperti itu. Ada lagi mau nggak bapak-bapak? Ya. Ibu. Ribon. Jadi mau Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya beli sapi 3, Iya. nah, nilainya 60 juta. 3 langsung 60 ya. Nah ini kan besar kecilnya nilainya sapi itu kan berbeda. Beda-beda, sapi beda ya. Nah, terus di tempat saya itu iurannya tuh dibagi rata. Langsung disamakan ya. Akadnya waktu penyembelihan tuh gimana? Iya. Ini sebenarnya kan ya, panitia selaku wakil nih. Kan panitia itu wakil. Maksudnya apa? Orang yang diamanahi oleh sahibul korban. Ya. Yang jelas sebenarnya sahibul korban itu sudah memasrahkan semuanya, masalah pembelian dan lain-lain. Tapi yang jelas harus transparan. Bilang sama sahibul korban, ini kita 3 dapat sekian. Ya. Nanti jenengan berarti 21 orang biar apa nggih? Biar rata segini misalnya. Semua setuju, insya Allah nggak ada masalah.
Yang penting transparan. Dalam artian antara wakil yaitu panitia dan sahibul kurban yaitu yang membayar harus jelas, akadnya jelas. Maksudnya ini 3 dapat sekian, gini. Seperti itu. Kalau semua itu nggak ada masalah, karena ini memang cuma masalah transparan saja. Seperti itu. Itu nggih, Pak? Ya. Ada lagi mau? kambingnya ada 20 lebih ya, terus sapinya itu ada 5 atau berapa, nah membaginya itu kan nanti semua itu kumpulkan harus dibagai enggak diambil dulu pagi ini enggak langsung dibagikan dikumulasi. Nah sebenarnya ya itu kan teknis saja, cuma masalah teknis. Khawatirnya gini, kalau kata guru saya dulu kayak gini, kalau langsung dicampur, misal ada 5 sapi nih, 5 sapi langsung ditumpuk, sapi 1 paling bawah kalau otomatis ya yang pertama, paling ngisor, sapi 2 paling dhuwur kan. Khawatirnya nanti ketika ngambil bagian iki sing disedekahke, kita ambil ya. Khawatirnya itu cuma sapi 1 misalnya, atau sapi 2 misalnya. Otomatis kan sapi yang lain tidak ambil nanti dagingnya. Seperti itu ya. Nah, makanya bagusnya tadi sebelum dicampur itu disisihkan dikit aja. Sekilo, misalnya kambing ya, kalau kambing sekilo, kalau sapi dia 3,5 seperti itu. Atau bisa ditimbang, langsung jupuk wae seperti itu. Yang penting disisihkan biar setiap hewan itu sah. Kata nggih? Seperti itu. Ini saran saya seperti itu. Ada lagi mau nggak bapak-bapak? Ya. Yang tadi yang Bapak tadi yang ini, jadi ketika saya harga sapinya itu melebihi iuran gimana? Jadi Harga sapi melebihi iuran. Kan tadi disampaikan sapinya 3 harganya beda-beda. Ya. Sementara iuran sama. Ya. Bagi sapi yang harganya murah, Ya. nanti kan iurannya itu bisa mencukupi. Oke. Yang harganya lebih dari iuran, statusnya Kan tadi harganya langsung 3 nih, langsung 3 ekor. Bukan persatuan lagi toh. Jadi langsung 3 ekor 60 juta kan? Enggak. harganya pasti beda-beda. Oh beda-beda, tetap beda-beda, tapi dijumlahkan. Oh bukan 3 langsung 60 bukan ya? Tapi per sapi ada harganya masing-masing. Oke. 25, 24, Iya. 26 banyak gitu. Iya. Itu kan apa sih dalam waktu akad penyembelihan dulu. Iya. Itu apa ya? Tadi ada benar, jadi ada yang dipaksakan gitu. Iya. Nah, maksud saya, Padahal yang iuran sama nilainya. iuran sama. Oh iya. Gimana? Ya harusnya disampaikan di awal, oke, bahwa harganya beda, ya iurannya harus beda. Artinya gini Pak, ya, nggak usah tepat banget, tapi gini, biasanya kalau yang seperti itu nanti ada jenisnya. Sapi besar harga sekian, kasaran. Sapi sedang sekian, sapi kecil sekian. Ini kan kelompok sesuai kemampuan. Aku isone sing masuk yang sapi kecil. Ya udah, berarti misalnya cuma 2,5 misalnya per orang. Oh aku iso sing sapi sedang, berarti yang 3 juta misalnya. Kalau ternyata beda harga, berarti harus ada kejelasan. Harus ada kejelasan dalam artian kelompok tadi masuknya yang harga berapa dan iurannya disesuaikan dengan harganya. Dalam artian nggak harus sama ya. Cuma yang jelas harga kasar seperti itu. Kan otomatis ada uang transport, ada uang macam-macam ya. Itu tetap dihitung tapi dibulatkan lah seperti itu. Cuma harus ada kejelasan. Apalagi ketika harganya beda jauh seperti itu. Biasanya saya pernah tanya juga teknis di beberapa tempat ya. Biasanya nanti kan ketika buka iuran itu ada pembagian sesuai kemampuan. Misalnya yang mampu iuran sapi kecil kelompok A, ya udah cuma 2,5 per orang. Terus buat jelas 2,5 karena apa? Karena sapinya harganya hanya sekitar 15 juta, misalnya seperti itu ya, misalnya. Ya. Yang mampu iuran kelompok sapi sedang 3 juta, karena biasanya harganya 20 juta. Harus jelas, ya, seperti itu. Yang mampu iuran kelompok sapi besar per orang 3,5 juta, seperti itu. Karena biasanya harganya misalnya 23 atau 25, harus jelas. Ya, selisih dikit yang penting ringo. Dalam artian ditulis ini harga kasar sebagian untuk misalnya biaya akomodasi dan lain-lain. Ngerti nggih? Tapi kan akan dulu sebelum beli. Pokoknya nanti dapatnya berapa totalnya akhir uangnya.
nanti dibayar bareng gitu. Dan itu sapinya jarak antara 3 sapi itu beda-beda jauh nggak? Enggak, paling 500. Beda 500. Kalau segitu buat nopo-nopo. Karena bedanya dikit. Yang penting harus salah semua Pak. Ya. Karena nggak terlalu jauh ya. Seperti itu. Harus dijelaskan nanti seperti ini teknisnya. Jadi sebelum beli Pak, nanti sohibul kurban dikumpulkan semua. Rapat dulu antara panitia dan sohibul kurban dijelaskan teknisnya. Semua harus rindu seperti itu. Kan nggih? Seperti itu. Karena jaraknya karena harganya selisihnya cuma 500-an kita kira 5 juta bedanya itu harus disampaikan ya kalau itu ya seperti itu. Ya kan nggih? Terakhir mau Pak sebelum saya tutup nggih. Di sini kan ada niat untuk seseorang yang atau keluarga, satu keluarga A. Tapi keluarga A itu sudah tidak ada. Apakah niatnya itu perlu diluruskan dalam korban ini? Ya. Jadi niat korban untuk satu keluarga. Tidak satu keluarga A lah. Keluarga A. Tapi keluarga A itu tidak ada. Apakah perlu diluruskan niatnya itu? Jadi ini korban atas nama keluarga A gitu ya. Keluarga tapi keluarga A-nya tidak ada. Diberi arahan atas nama satu orang saja. Walaupun sudah meninggal nggak apa-apa, yang penting satu orang. Karena kalau atas nama keluarga kan lebih dari satu otomatis. Misalnya sapi nih, ada 7 orang. Bapak siapa, ibu siapa, bapak siapa, ibu siapa, bapak siapa, ibu siapa. Yang ketujuh keluarga siapa. Ini bukan korban namanya. Jadi diarahkan ambil satu nama sebagai apa? Sebagai pemilik dan jenengan atau nama jenengan saja sebagai keturunan misalnya. Dan jenengan niatkan untuk semua keluarga itu malah sah. Jadi sebaiknya memang diberi arahan seperti itu. Biar apa? Biar korbannya sah dan justru biar pahalanya nyampe ke seluruh keluarga. Gitu nggih? Karena kalau misalnya cuma tadi itu sah sebagai sedekah, bukan sah sebagai korban. Seperti itu nggih? Sampun atau ada lagi yang masih ada pertanyaan, Bapak? Ibu-ibu? Jelas nggih? Ya insyaallah kita ya semoga nggih dengan kita mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan korban, kita bisa korban secara maksimal, benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan bagi yang sudah bisa korban, semoga Allah beri pahala yang besar, pahala yang melimpah, rezeki yang barokah. Dan bagi yang belum berkorban, semoga Allah mudahkan, Allah beri kemampuan ya di kemudian hari. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.